Bu Linda. Iya, Bu Linda. Saya cari Fandi kok dari tadi nggak ada ya, Bu? Hari ini Fandi memang tidak masuk sekolah. Anak saya nggak masuk sekolah. Iya, Bu. Saya pikir Fandi sakit, makanya tidak masuk. Permisi, Bu. Tadi saya sendiri yang minta tukang ojek nganterin Fandi. Tapi kenapa dia nggak masuk sekolah? Kemana sih tuh anak? Pasti ibu yang jemput Fandi. Ngeselin banget sih. Tiap hari cari ribut sama saya. Bu, Fandi mana? Saya kan udah bilang berkali-kali sama ibu. Jangan pernah jemput Fandi di sekolah, Bu. Kenapa sih ibu gak ngerti juga? Ibu pengen banget ngejauhin saya sama Fandi. Apa maksud kamu, Rina? Ibu gak jemput Fandi? Alah, gak usah bohong, Bu. Ibu pasti yang jemput Fandi kan? Dan ibu nyuruh Fandi bolos. Apa? Fandi gak di sekolah? Jadi dia kemana? Gak usah pura-pura, Bu. Biasa juga Fandi datang ke sini kan? Pakai nanya. Ibu gak jemput Fandi. Dan sampai sekarang Fandi juga gak kesini. Alah, udah deh, Bu. Suruh Fandi sekarang juga keluar. Fandi! 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 Rina, dari kemarin kamu gak ada sopan-sopannya ya? Anak kamu tuh gak ada. Lagian Ibu Aminah seharian mengurusin pembeli. Dan anak kamu juga gak ada datang ke sini. Bu, ibu gak usah nutup-nutupin. Mertua saya ini emang pengen banget ngejauhin saya dan anak saya, Bu. Siapa yang menutup-nutupi? Semua udah jelas. Mak, kalau sama yang tua, yang sopan dong. Apalagi sama ibu mertua. Dari tadi nyerah saja. Pergi gak? Enggak, saya gak akan pergi sebelum saya periksa warung ini. Fandi kemana? Kalau nggak datang ke sekolah dan juga nggak datang ke sini? Fandi! 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 Kamu lihat sendiri kan? Fandi nggak ada di sini. Rina, Fandi nggak ada di sini. Nggak ada gunanya kamu nyari-nyari Fandi di sini. Bu, kalau Fandi nggak ada di sini, berarti Fandi di mana, Bu? Aduh, gimana kalau sampai terjadi apa-apa sama Fandi? Fandi! Fandi! Ya Allah, cucuku di mana ya Allah? Tolong lindungi cucuku ya Allah. Nur sayang, udah dong kamu jangan nangis terus nak. Nah kamu berhenti ya nangisnya ya. Kamu yang sabar ya Nur, kita lagi nunggu hasil tes kamu keluar. Semoga hasilnya baik-baik aja ya. Aduh, dokter, kenapa Nur nangis terus ya? Apa kondisinya lagi drop? Sebenarnya kondisi Nur baik-baik aja. Warna kulitnya juga normal. Tapi apa mungkin dia lapar? Iya kali ya dok, terakhir dia minum susu itu 4 jam yang lalu. Iva, makanya kamu jangan terlalu panik. Seorang bayi itu menangis belum tentu sakit. Bisa jadi karena dia lapar atau mungkin popoknya basah. Ya ampun aku nih ibu yang payah ya, masa anak sendiri nangis, lapar atau apa aku nggak ngerti. Kamu itu seorang ibu yang baik. Kamu cuma terlalu khawatir sama Nur. Ya udah, kamu ambil susunya. Ya udah nak. Sini biar aku yang gitu. Ya. Tuh mau. Dapat. Mau minum susu. Ya. Bentar ya. Mama lagi siapin susunya. Oh. Dokter Andra begitu perhatian sama Nur. Nur kelihatan begitu nyaman dalam gendongan dokter. Beda banget sama Mas Vano. Seingat aku, Mas Vano belum pernah gendong Nur, ngajak main Nur, seperti yang dokter Andra lakukan. Jangan-jangan Nur juga nggak pernah tahu kalau papanya adalah Mas Vano. Susunya mana? Ini susunya dok. Nih. Kamu minum susu dulu ya nak. Minum susu dulu. Minum yang banyak susunya biar cepat gede. Biar nanti kalau gede kita main bareng-bareng ya. Ini hasil labnya sudah keluar. Oh oke. Ya, thank you. Bentar. Kamu pegang dulu ya. Ah, iya. Bentar ya.
Kasih ya. Gimana dok hasilnya? Gini Diva, sebenarnya perkembangan Nur jauh lebih baik. Walaupun nggak signifikan. Tapi paling nggak kita sekarang tahu kalau sudah ada kemajuan. Alhamdulillah. Dan Nur sayang, kamu dengar nggak kata dokter? Katanya kamu membaik sayang. Kamu akan cepat sembuh. Halo? Pak. Mama? Baru aja kita makan siang tadi. Mama sudah nelfon Papa. Kangen ya sama Papa ya? Fandi menghilang, Pak. Mama jangan ngomong begitu dong, Ma. Memang Fandi menghilang, Pak. Tadi Rina kesini, dia pikir Fandi ada di sini. Dia mau duduk Mama. Katanya Mama yang jemput. Rina marah-marah sama Mama. Sampai sekarang juga Papa belum ketemu Fandi. Gimana nih, Pak? Ma, Mama tenang dong, nggak usah panik. Kok Papa bisa bilang begitu? Mama suruh tenang. Kalau ada Papa di Fandi gimana? Ayo. Ma, Mama nggak usah nangis. Tenang aja. Fandi pasti nggak ada apa-apa. Pertama Rido yang hilang. Sampai sekarang Rido juga belum ketemu. Sekarang Fandi yang hilang, Pak. Ya Allah. Kenapa aku harus kehilangan orang-orang yang aku cintai? Ma, Mama dengerin penjelasan Papa dulu dong, Ma. Asal Papa ngomong, Mama selalu potong. Pak, kenapa sih Papa bisa tenang gitu? Memangnya Papa nggak takut kalau Fandi dia papain orang? Sekarang Papa harus cari Fandi. Papa nggak mau kehilangan Fandi, Pak. Mama takut. Ma, Fandi memang tidak sekolah, tapi percaya deh sama Papa. Fandi nggak apa-apa kok. Maksud Papa? Sudahlah, Ma. Mama percaya deh sama Papa. Fandi pasti nggak akan apa-apa. Emang Papa tahu Fandi ada di mana? Ma, sudahlah. Jangan berpikiran buruk tentang Fandi. Mama kerja aja deh. Fandi pasti akan baik-baik, ya? Kalau Papa tahu di mana Fandi, kenapa nggak cerita sama Mama? Hah? Papa tega banget sama Mama. Kalau Mama sampai jantungan, takut kehilangan Fandi gimana? Saya harus ngasih pelajaran sama Alvan dan Rina. Agar mereka tidak menelantarkan Fandi lagi. Kenapa Papa tenang banget? Sebenarnya Fandi ada di mana sih? Saka lo! Ah, sakit gantengan lo, bikin malu. Aduh. Aduh. Udah lo istirahat aja, gue mau rambut. Taruh. Man. Lu jangan lupa awasin Arif. Dia itu sumber masalah buat kita berdua. Gara-gara Mila, dia mau bersendam sama kita. Lo tenang aja, Arif bagian gua. Gua nggak mau dia macem-macem sama gue. Sama Arif aja lu takut, lu sikat aja. Badan lu kan gede. Tenang ya, kapan tau gua gampar nanti dia kalau ketemu gua. Sudah. Ya udah lu, jalan lah. Aduh, susah men. Bukain men. Urusan Sarah belum beres, suruh ngurusin Arif. Dari gara-gara aja tuh penipu. Belum tahu siapa gua. Kok dikunci sih? Untung punya kunci serep. Kok nggak bisa sih? Apa jalannya diganti lagi kuncinya?
pintunya, Diva! Mbak. Udah. Diva! Kamu nggak perlu bukain dia. Diva, buka pintunya! Biarin aja. Tapi Nyonya, nanti Mas Vanonya teriak-teriak terus. Kalau saya bilang jangan buka pintu, jangan buka pintunya. Mbak! Buka pintunya, Mbak! Biar suaranya habis kalian. Mbak, saya minta tidak ada lagi yang membukakan pintu untuk si Devano itu. Dia udah gak diterima di rumah ini. Mbak! Buka pintunya, Mbak! Nggih Tuan, kalau gitu saya nerusin kerjaan saya dulu nggih. Permisi. Iya, Mbak. Kalau nggak dibuka, aku dobrak pintunya! Bener-bener nggak tahu diri ya kamu. Kamu bisa pergi nggak sih dari rumah ini? Jangan sekali-sekali kamu injakkan kaki kamu lagi ke rumah ini. Mah, buka, Mah! Mah, aku ini masih menantunya Mama. Aku masih suaminya Diva, Mah. Aku berhak tinggal di sini, Mah. Kamu masih menantu saya. Kalau kamu itu suami yang baik, kamu carikan tempat buat istri dan anak kamu. Sekarang kamu pergi sana. Mah, buka nggak, Mah? Enggak. Mah, aku hitung sampai 3, Mah. Buka! 1, 2, 3. Mama nggak apa-apa, nggak kena kaca, Ma? Enggak, Pak. Untung Bapak cepat tarik Mama, Pak. Ya Allah, Pak. Kenapa Vano nekat banget sih, Pak? Keterlaluan si Vano. Papa sama Mama nggak bisa ngalangin aku masuk sini. Oh, Fandi di mana ya? Kalau misalnya dia diculik, gimana? Aduh, saya nggak bisa ngebayanginnya. Aduh. Siul-siul aja. Anak kamu hilang. Kamu malah sibuk kejar-kejar perempuan itu. Andi hilang. Anak tiap hari hilang. Kamu ngapain aja tiap hari? Baca buku. Jangan sok pintar kamu. Ngomong barangan. Gara-gara kamu ya ngejar perempuan ya, saya jadi sibuk kejar kamu. Kalau kamu nggak kayak gitu, ini nggak bakal kejadian. Aku habis jemput Devano kecelakaan. Saya juga habis kecelakaan. Kamu lihat kaki saya nggak? Alah, ini paling akal-akalan kamu aja biar dapat perhatian kan dari aku. Ih, aduh. Tega banget kamu, Mas. Saya begini gara-gara kamu, tau gak sih? Ngejar-ngejar kamu. Ini ngapain banget saya ngejar-ngejar gara-gara kamu sih, main perempuan mulu. Ngeselin banget. Lihat ini saya jadi kayak begini. Mas Alfa sama Mbak Rina itu keterlaluan. Mereka mengira anaknya hilang. Bukannya dicari malah mempersalahkan perempuan lain. Jadi bagi Mbak Rina itu lebih penting ngurusin selingkuhan Mas Alvan ketimbang nyari anaknya sendiri. Pak, ini gawat banget Pak. Masa Mbak Rina sama Mas Alvan nggak peduli dengan hilangnya Fandi? Dia malah memperdebat soal cewek simpanannya Mas Alvan, Pak. Dasar orang tua nggak bener itu. Sudah kita pulang yuk. Bawa Fandi ke rumah. Ibu khawatir. Lebih khawatir daripada Alvan sama Rina. Arif, tolong bawa Fandi ke mobil. Iya, Pak. Tolong pulang dari biar Papa beres-beres. Ya. Pokoknya Mas, kalau kamu terus-terusan kayak gini Mas ya, saya tinggalin kamu, beneran saya tinggalin. Dan jangan ngemis-ngemis sama saya. Ya udah kalau kamu mau pergi, aku malah senang. Alhamdulillah selamatan langsung. Silent hidup aku. Oh, bisa ya kamu ya? Saya mau cabut dari sini, bukannya begging-begging, bukannya mohon-mohon, masa malah kamu demen banget gara-gara kamu bosan-bosan sama perempuan? Hei! Ya udah kalau mau pergi aja napa? Ah, Dasar kamu buaya darat, buaya nanggung. Sekarang aja ada yang bening dikit langsung nyamper-nyamper. Lupa kamu dulu, ah? Lupa? Nih saya ingetin lagi ya. Dulu kamu ya ngemis-ngemis di kaki saya, mohon-mohon cinta saya, lupa. sah, ada telepon ah. Kalah suara handphone aku sama kamu. Udah di airport. Ngacot. Mustafa Divano. Divano, lo di mana? Lo tahu itu orang neror gua lagi.
dia fotoin sendalnya Rido. Iya, iya. Belum kelar nih ngomongnya! Mas! Mas! Masih bagus dong ngomong pelan-pelan. Alvan, tiba-tiba gue ingat bapak yang nemuin sendal Rido di sungai. Sendal? Sendalnya Rido? Lu tahu gak sih? Si Arif kan sekarang tinggal sama bapak. Arif? Iya, kalau bapak yang nemuin sendal, berarti yang foto-foto yang ngirim ke kita tuh Arif. Siapa lagi kalau bukan dia? Lo tau gak sih? Dia tuh dendam banget gara-gara sekarang ceweknya jadi gila. Ntar gue sambung lagi deh. Ya. Halo? Halo? Malah dimatiin. Arif gangguin gue. Rido gangguin gue. Sekarang dokter genit ini lagi. Awas aja loh. Kamu ceraikan Diva. Kamu tetap dapat perusahaan itu. Ditambah harta gonok ini. Karena kondisi Nur sekarang sudah dalam perawatan dan terapi. Jadi dia udah gak butuh lagi darah. Lihat. Gue kasih pelajaran.